Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila. Pada kesempatan kali ini kita sedang dipertemukan oleh Allah tentunya dalam program kesayangan kita, ada siaran keagamaan Islami bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Dan alhamdulillah harapan kami Anda beserta kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Pakai banget begitu. Segera kita sapa, ada tamu saya hari ini yang telah hadir dari DMI Kabupaten Sidoarjo ya. Alhamdulillah beliau bernama Arifin Anwar SEMPD. Assalamualaikum Mas Arifin. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat-sehat baik. Iya, baik-baik. Alhamdulillah. Ini lama nggak ketemu ya? Kalau dibilang lama ya enggak lah. Enggak ya? Karena ukuran 5 tahun, 10 tahun itu kan enggak lama. Gitu ya. Terus? Yang lama itu di atas setengah abad. Oh, Masya Allah. Itu baru lama. Baru lama. Oke. Alhamdulillah. Izin ini Mas Arifin dari DMI, aktif di DMI. Iya. Berapa lama ya? Izin? Saya di DMI-nya baru periode ini. Periode ini ya? Iya. Di wakil sekretaris ya? Wakil sekretaris. Oke. Sebelumnya aktif di? Wah, banyak ya. Kalau disebutkan banyak. Kalau di kemasjidan, ya di ketakmiran masjid, ya. Tapi masjidnya bukan masjid perkotaan atau masjid perumahan, tapi masjid di sebuah perkampungan. Kondisinya berbedalah dengan perkotaan dan perumahan, terlebih masjid yang lokasinya terbatas, ya terbatas. Oke, intinya banyak tempat untuk berkhidmat begitu ya? Iya. Tidak hanya di masjid ya, kadang tidur di masjid juga. Oh gitu ya, nah ini dia, jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Cuma masa kecilnya tidur di masjid ya, pernah lah ya. Kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak lah. Enggak, beda lagi. Ya, tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kalau ada kegiatan aja. Ya, misalnya kita menunggu apa ya, sesuatu, saya lebih memilih mencari masjid terdekat ya. Karena di masjid itu mungkin perasaan lebih tenang ya, lebih tenang. Betul. Dan lebih kepada energi positif ya. Yang dirasa ya. Iya. Baik. Atau mungkin keterbatasan faktor yang lain sehingga milih masjid menjadi tempat tertentu. Tergantung yang jalan ya mungkin. Iya. Oke. Izin ini sebagai wakil sekretaris DMI Kabupaten Sidoarjo ya. Ini bisa disampaikan juga kepada khalayak begitu tentang apa sih sebenarnya peran utama begitu ya dari DMI dalam hal pengembangan masjid yang ada di Indonesia, bisa disampaikan? Kalau kita skupnya lebih kepada DMI Sidoarjo ya. Siap. Jadi kalau DMI Sidoarjo itu lebih kepada ranah pembinaan, kemudian pemberdayaan, dan kemudian kegiatan sosial. Baik. Itu lebih pada ke sana sih ya. Atau bahasanya bukan sosial ya, ke pengabdian masyarakat dan pelayanan. Jadi kalau DMI di Sidoarjo yang dijalani seperti itulah. Jadi ada pembinaan, pemberdayaan, kemudian juga ada pengabdian gitu ya. Pengabdian dan pelayanan untuk masyarakat. Oke, kalau pemberdayaan ini bisa disampaikan juga apa bentuk real dari kegiatan teman-teman DMI gitu? Kalau pemberdayaan itu lebih kepada sekarang trennya kita itu kan harus mengikuti sebuah zaman, trennya itu apa, namun tidak terlalu pada tren. Jadi kalau DMI ini kemarin sampai hari ini lebih kepada pemberdayaan dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, kemudian pembinaan dan pemberdayaan terhadap imam masjid misalnya. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi dengan sebuah perusahaan ya, kita tidak menyebutkan nama perusahaannya apa, nanti tidak enak ya. Terkait dengan pemanfaatan sisa jelantah atau sisa minyak goreng itu ya, itu sudah jalan walaupun belum besar tapi sudah jalan.
Tapi kalau dalam pemberdayaan ekonomi ya pada ini apa, kemarin kita pernah membuat semacam kursus membuat ayam kremes untuk Masya Allah. untuk pengurus masjid, dan tempatnya tidak jauh dari sini, di sana di aula gitu. sana. Siap. Kita kerjasama dengan, tidak hanya ayam kremes ya, kita kerjasama dengan apa, seorang pengusaha dari Mojokerto. Beliaunya all out memberikan pelatihan Siap. sampai pembinaan, sampai bisa berhasil gitu ya. Kita awali dengan pelatihan kemarin. Beliau masih sambung, ingin memberikan pembinaan terus. Nanti akan kita lanjut lagi, karena kemarin berhentinya itu karena ada apa kemarin itu ya, COVID ya. COVID itu sangat berdampak sekali di masjid-masjid ya, sangat berdampak. Dan kita DMI menyikapi tetap taat kepada pemerintah, juga menghormati tradisi lokal juga. Betul, menghormati lokal wisdom. Baik. Berarti ini kalau bisa disampaikan ulang, di sana ada kegiatan pemberdayaan untuk dari sektor ekonomi ya, Mas Arifin ya, sektor ekonomi. Selama ini kalau apakah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, dalam arti bukannya dalam bidang ekonomi, misalnya dalam bidang kesehatan begitu atau pendidikan gitu? Ya, kalau kesehatan kita belum banyak, karena banyak sekali lembaga-lembaga lain yang lebih menggarap pada sektor bidang kesehatan. Namun DMI kemarin sudah memberikan fasilitas kepada para marbut masjid untuk diberikan ini apa, BPJS ketenaga kerjaan. Sehingga nanti marbut masjid, tapi belum semuanya, nanti tetap bertahap ya, bahasanya bertahap. Nanti kita berikan BPJS ketenaga kerjaan, karena marbut ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Sepakat. Ya, karena mereka rata-rata marbut itu kondisi apa, pendapatannya kita tahulah beberapa, tapi tidak semuanya ya, banyak yang pendapatannya di bawah rata-rata. Yang mereka harus dilindungi dengan BPJS ketenagakerjaan. Kebetulan kita bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan, kemudian sama Bank Syariah. Ya, Bank Syariah. Ini nyebut merek ya, apa? Gak apa. Biasanya saya kode gitu ya, dengan bank apa gitu ya. Yang penting nggak terlalu dalam. Tapi kita ini tidak mempromosikan produknya kan, betul. Saya sungkan nanti kan. No sensor. Oke. Kemudian tentu di sana juga tadi banyak program yang dilaksanakan. Ini bicara strategi begitu ya. Kita tahu bahwa di masjid itu pun juga manajemennya pun ada yang sudah profesional begitu, dan juga ada yang masih middle begitu ya, ada yang lumayan cukup begitu, bahkan ada yang masih betul-betul membutuhkan pembinaan begitu. Nah, ini apa strategi dari DMI untuk pengembangan manajemen masjid? Jadi kalau bicara manajemen masjid, bicara manajemen saja, kita harus mengawali dengan SDM, SDM. Karena tidak semua masjid itu SDM-nya bagus. Iya, betul. Maka beruntunglah masjid-masjid yang punya SDM bagus-bagus untuk menata masjid secara profesional. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun SDM yang bagus dengan merekrut pengurus-pengurus yang SDM-nya bagus. Tetapi kondisi ini ya situasional ya, karena di kampung tidak semuanya SDM-nya bagus-bagus untuk menangani masjid. Ada SDM bagus, tapi untuk menangani masjid ini loh, yang bagus, yang ada waktu, dan yang mau menangani. Ini penting, sebab ketika masjid itu bangunannya bagus tapi SDM-nya kurang bagus, ya pengelolaannya juga kurang maksimal. Sekarang misalnya ketuanya bagus tapi pengurus yang lain SDM-nya
kurang mengimbangi ya, bahasanya kurang mengimbangi ya, mungkin juga ketuanya berat menggeret gerbong ini, maka minimal 50% lebih dari sumber daya yang mengelola masjid ini harus apa ya, sefrekuensi ya, visinya sama. Nah, ini terkait dengan visioner seorang pengurus masjid ini harus sama. Nanti kalau frekuensinya tidak sama, visinya tidak sama, akhirnya masjid itu perkembangannya juga tidak tampak, profesionalitas pengurusnya juga tidak terlihat. Tapi ya kita maklumi, karena mendapatkan SDM yang bagus di tempat-tempat tertentu itu tidak mudah. Betul. Kemudian yang kedua, selain SDM ya, itu membentuk tim ya, membentuk tim struktur yang bagus, yang mereka bidangnya itu terutama pada bidang-bidang tertentu itu betul-betul yang menggarap bidang tertentu itu sesuai dengan keahliannya. Saya sering mampir di beberapa masjid itu, saya baca hampir semua masjid itu kan ada apa namanya, seksi-seksi atau bidang-bidang ya. Ada bidang PHBI, ada bidang perlengkapan, keamanan, kemudian bidang, kalau di masnya itu ada bidang ini, ada si kemuslimatan, Mas Arifin. Iya, kalau tempat saya namanya apa ya, ibu-ibu masjid ya. Oh gitu ya. Baru saja di namanya. Kembali lagi kepada struktur. Kemudian ada bidang ini, kebersihan. Kenapa kebersihan harus ada bidang? Menurut saya kebersihan itu tidak harus bidang atau seksi, tapi mereka di SK untuk betul-betul membersihkan masjid contohnya. Kemudian yang jarang saya temui di masjid-masjid itu ada bidang kesejahteraan masjid, nggak ada, atau bidang perekonomian masjid. Nggak ada ya? Nggak ada. Jarang sekali, dan memang selama saya jalan mampir ke masjid-masjid memang nggak ada. Seharusnya idealnya kalau misalnya DMI punya apa standar begitu ada ya? Kalau sekarang kan sudah gini, perekonomian begitu. Iya. Jadi sekarang kan, kemarin kita pertemuan di Surabaya itu DMI provinsi sudah memberikan pengarahan-pengarahan bagaimana mengelola masjid agar tidak ketinggalan dengan zaman. Misalnya sekarang ini ada program ketahanan pangan, ya masjid ini harus punya peran ke sana. Kalau masjid ini bisa mengambil peran itu, maka ya paling tidak kita meringankan beban program-program pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan di tingkat lokal sekitar masjid itu. Nah, ini kalau gerakan ini bersama-sama sekabupaten misalnya, tidak terlalu besar se-provinsi atau se-Indonesia, ini sudah luar biasa dalam bidang perekonomian, khususnya bidang pangan ini. Misalnya gini, ada di suatu tempat kampung atau masjidnya yang di situ tidak banyak, tapi kampungnya luas, pertanian misalnya. Mereka kan tidak harus bersedekah dengan uang, mereka bisa bersedekah dengan hasil-hasil pertanian yang digudangkan, dikelola untuk dikembalikan lagi kepada para jamaah. Itu kan juga bisa. Namun ini kembali lagi ke awal, kita butuh SDM untuk mengelola ini. Ada yang mampu dan bisa. Nah, ini penting. Sebab pertemuan di masjid itu sangat mudah, tidak harus menunggu undangan. Kita sering ketemu dengan jamaah, mereka kan bisa ngobrol kecil-kecil apa yang dibutuhkan oleh mereka, gitu kan. Sekarang kan mulai muncul masjid-masjid ini ya, masjid yang diramaikan, disejahterakan, dan bahkan ada bahasanya memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Sekarang ada bahasanya. Nah, itu mulai tren, itu bagus. Jadi artinya adalah bukan masjid memakmurkan pengurusnya tidak, tapi pengurus ini mengelola masjid agar bisa memakmurkan jamaah. Kesanalah arahnya. Karena tidak menutup kemungkinan para jamaah itu kan tidak semuanya ekonominya mapan, tidak semua ekonominya mampu, gitu kan. Perlu terobosan-terobosan lah untuk membantu para jamaah yang ekonominya perlu dibenahi. Kemudian
Yang ketiga, bagaimana memanajemen masjid selain yang pertama SDM, kedua struktur itu ya, menata struktur. Yang ketiga pengadministrasian. Nah, ini loh kelemahannya ini kayaknya nomor 3 yang paling dominan. Ini adalah tugas Dewan Masjid Indonesia Kabupaten. Betul, memang kita adalah arah ke sana, namun kita kan step by step. Kita mengambil peran yang sangat dibutuhkan. Tapi ada arah ke sana, arah untuk memberikan pembinaan terhadap administrasi masjid ada ke sana. Kita sudah mulai pelan-pelan. Misalnya kita motivasi dengan Masjid Award. Kalau Sidoarjo itu yang juara tingkat provinsi itu masjidnya ini Mapolresta Sidoarjo, kemudian Masjid Krian. Kemudian kalau nasional ada dulu Ngampel Sari ya. Iya. Masjid saya. Oh, itu. Masjid saya itu. Kebetulan di masjid saya Mas Arif. Iya. Ya, saya bagian dari apa di sana di kepengurusan juga. Ya, itu bagus bagus. Maka memotivasi pengurus masjid dengan pembinaan administrasi itu kan dengan Masjid Award itu kan. Sehingga ketika lomba-lomba mereka akan terdorong untuk melakukan penertiban administrasi. Baik itu surat masuk, surat keluar, kemudian pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang lain. Ini sangat penting dan dibutuhkan. Karena ya ada masjid yang kembali lagi kepada SDM, ada masjid yang tidak bisa melakukan itu semua karena SDM-nya tidak terpenuhi. Apa perlu pemerataan SDM, misalnya orang Gerbong yang bagus ngurusi masjid di satu tempat mana, atau ya kecamatan A mengurusi masjid kecamatan B supaya sama-sama bagusnya. Seperti inilah Mbak, kayak PNS yang di penugasan supaya ada pemerataan. Surat tugas di mana begitu ya. Apa perlu gitu kan? Ya tidak harus, tapi DMI ini punya tugas untuk membina mereka secara pelan-pelan. Insya Allah kalau Masjid Award ini tiap tahun lah, tiap tahun. Oh, tiap tahun ada ya? Ya, mendorong mereka untuk memperbaiki administrasi. Paling tidak ada beberapa masjid kita ini tahu, ada masjid gini Mbak Yuli, ada masjid itu bagus di Sidoarjo itu, tapi administrasinya kacau. Ya harusnya tidak kacau Mbak Yuli. Apa itu? Harusnya itu nggak sampai 50% lah nilainya nggak sampai B lah ya. Oh, mungkin nilainya D ya. D. Kalau memang bagus ya masjidnya. Aku tak berani ya bilang kacau ya. Tapi D gitu ya. Ini kita kasih nilai kayak kuliah aja dah. Oh, Masya Allah. Tapi memang bagus ya, emang bagus masjidnya, bagus saya tanya. Itu jawabannya gini aja. Ini masjid Ik ya, masjid Ik. Mak, gimana? Ada saya ketemu orangnya. Saya sendiri yang datang ke sana visitasi. Ya gini Gus, apa namanya ya? Saya ketuanya dan sekretarisnya ini masih di jalan nih tadi. Saya suruh fotokopi terus datang, saya lihat. Ya yang sekretarisnya ini Pak, cuma ini administrasi kita. Oh enggak apa-apa. Namanya juga kita pembinaan. Terus masa kita langsung ini kok gini? Enggak, ya tetap kita berikan motivasi untuk menertibkan administrasi. Oh ini begini. Paling tidak kemudian ketika masjid-masjid ini tahu bahwa ada Masjid Award, masjid-masjid yang sudah bagus ini loh, secara material itu mereka membenahi administrasinya. Materialnya sudah bagus. Emang ya. Oh, jadi kalau kasih tahu mungkin masjid yang dekat dulu. Wow, bagus ya. Tapi administrasinya masih D. Ada yang masjid itu biasa sedang ya, tapi administrasinya bagus ada. Kalau masjidnya Mbak Zuli ini bagus semuanya. Amin. Apa karena ada orangnya ya, bukan karena kan memang teruji. Sudah divisitasi ke sana. Nah itu kemudian yang keempat ini, yang pertama tadi SDM, struktur, kemudian administrasi, yang keempat adalah menciptakan harmonisasi antara pengurus masjid dengan jamaah untuk bersama-sama menjadikan masjid ini adalah tempat yang bagus, yang harmonis, yang apa itu PR paling berat sudah. Namanya masjid ini kalau SDM-nya bagus, kemudian strukturnya bagus, administrasinya tertib, tapi kalau hubungannya nggak harmonis gimana? Kalau yang imam si A, makmum si B tidak mau, makmum imamnya grupnya si B,
makmumnya si A nggak mau, kan ada gitu ya. Iya, betul. Tapi itu insya Allah mudah-mudahan Sidoarjo nggak ada. Nggak ada. Amin. Sidoarjo nggak ada lah. Tapi Mbak Yuli mesti mendengar lah istilah-istilah Iya, itu ya. ada, tahu. Dan itu adalah masalah klasik. Yes. Klasik. Nah, Nggak bisa move on itu, ya, Mas. ya. Itu dia yang keempat, menciptakan harmonisasi termasuk antara yang tua dengan yang muda. Ya. Karena saya sering itu ketemu beberapa orang teman-teman yang muda-muda itu gini. Ada takmir-takmir yang masih muda, tapi orang-orang golongan-golongan yang tua, bukan orang-orang ya, golongan yang tua itu biasanya belum bisa all out untuk menyerahkan kepengurusan. Padahal zaman ini mereka ini sudah banyak anak-anak muda yang sudah kuliah, lulusan pesantren, mereka sangat progresif, inovatif, mereka para inspirator gitu. Jenengan mungkin tahu di beberapa tempat itu ada anak-anak muda yang mengelola masjid yang bagus, yang potensial, yang progresif. Orang datang itu senang ke sana. Ya memang didukung fasilitas yang bagus, materialnya bagus, kemudian semuanya didukung dengan bagus. Sampai subuh aja nggak dikasih uang, itu jawabannya penuh. Beda loh kalau subuh ada, ya, ini di skip bukan masalah. Iya. Ada ribet ya, kan ada masjid itu yang Ada. dikasih ribet sehingga jamaahnya banyak. Karena ada masjid yang nggak pakai ribet tapi Jamaahnya banyak. Oh, Masya Allah. Berarti kesadaran sendiri ya? Ya itu tadi menciptakan dia di lingkungan itu tidak mensekat antara golongan muda dan golongan tua. Karena mempercayakan pengelolaan masjid kepada yang muda-muda. Bayangkan Mbak Yulia, mereka ini loh sudah di pesantren ya sudah, kuliah sudah, kemudian berakulturasi dengan teman-temannya, berorganisasi sudah, mereka punya pengalaman. Masih saja kadang mereka golongan yang mohon maaf, golongan yang tua-tua itu enggan untuk memberikan kesempatan penuh kepada mereka. Kalau saya misalnya yang muda-muda, ketika saya itu saya juga adalah anak-anak muda itu kreatif lah. Insya Allah kalau mereka alumni pesantren ya tidak tahulah mana koridor-koridor yang harus dilakukan gitu. Nah, itu 4 hal itu yang paling penting membangun manajemen masjid ya. Tetapi itu semua juga dipengaruhi dengan faktor-faktor lingkungan sosial yang ada. Nah, kalau yang harmonisasi tadi termasuk dukungan masyarakat untuk menciptakan masjid yang bagus itu juga penting. Sekarang banyak kok contoh-contoh masjid yang bagus. Di Jawa Timur sendiri ada masjid yang bagus, nggak usah jauh-jauh studi kemana-kemana. Di Sidoarjo sendiri, mohon maaf, itu banyak masjid yang bagus. Kalau mau studi nggak usah keluar Sidoarjo, jauh-jauh ya. Ke tempat Mbak Zuli juga bagus. Siap. Masya Allah. Ada cuma kadang mereka tidak begitu terpublish. Terus kadang kita nggak tahu apakah masjid di sana itu ada yang bagus atau enggak. Misalnya kemarin saya mampir, selain masjid yang dekatnya Mbak Zuli kan ada masjid lagi cerita begini, terus saya dolan ke sana. Iya. Emang bagus. Oh, Masya Allah. Bagus. Nah, mereka punya 4 hal penting ini yang dilakukan untuk mengelola masjid ini. Nah, kalau SDM-nya bagus, insya Allah yang lain bisa ditata pelan-pelan. Tapi ya memang menggeret gerbong. Kalau SDM-nya bagus hanya di tingkatan atas, yang lainnya tidak didukung dengan SDM bagus. Ini kayak geret gerbong yang berat. Iya, betul. Dan inovasi untuk membuat atau membuat bidang-bidang seksi-seksi yang sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Yang saya lihat bidang perekonomian itu belum saya temui di struktur masjid. Kemudian bidang kesehatan itu belum saya temui di masjid. Padahal masjid ini bisa menjadi tempat kolaborasi untuk melayani masyarakat dalam bidang ekonomi. Tapi ya punya ruang khusus lah, punya space khusus ya juga di bidang kesehatan itu yang perlu ada inovasi itu ya. Betul. Sekarang tetangganya masjid sakit, dekat masjid misalnya, terus orangnya mungkin ekonominya menengah ke bawah.
Kalau kita tidak peduli dengan orang yang sakit, apalagi ekonominya menengah bawah atau kurang beruntung, kurang sejahtera, ini orang sekitar masjid ini gimana? Gak ada yang perhatikan. Ya kan kurang bagus ya, kurang bagus. Secara agama ya dosa lah membiarkan seorang yang miskin, kasarnya ya miskin, kemudian sakit, tidak ada yang bantu. Kita ini ikut berdosa lah ke sana ya. Tapi jangan terenyuh gitu ya Mbak Yuli. Nanti dibicarakan ada tetangganya yang sakit, miskin, terenyuh gitu ya. Di tempat kami itu berjalan itu Mas Arifin. Jadi alhamdulillah perhatian pengurus kepada jamaah itu ya yang tadi disampaikan lah. Insya Allah jadikan salah satu prototipe ya, mungkin bisa seperti itu. Menciptakan harmonisasi tadi ya. Tapi gini, masjid ini kalau 4 hal ini bisa dilakukan, masjid ini paling tidak mengurangi beban pemerintah di tingkat lingkungan, pemerintah di tingkat naik lagi gitu kan ya. Terutama masjid ini sekarang, masjid ini harus punya peran di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini penting sekali. Nah kalau ekonomi ini masa nggak ada program unggulan di DMI Kabupaten Sidoarjo? Ya ada lah, ada. Tadi apa itu? Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kita sudah punya banyak hal ya, sudah melalui banyak program banyak sekali. Coba saya spill ya spill. Jadi gini, kalau di pengabdian masyarakat kita ini membuat kegiatan namanya BBM bersih-bersih masjid ya. Oh BBM bersih-bersih. Kita ke masjid-masjid yang kira-kira itu perlu mendapatkan sedikit perhatian dari DMI. Kita sudah berarti banyak kali lah, banyak kali. Berarti DMI itu ada di level kecamatan juga ya Mas? Ada. Oh Masya Allah. Kalau DMI kabupaten namanya pimpinan daerah. Kalau kecamatan pimpinan cabang. Beda dengan kita. Kalau pimpinan cabang kan biasanya di cabang. Benar. Kalau PD itu kalau DMI itu ya ada PD, ada BC. BC ya kecamatan. Kecamatan ya. Itu. Kemudian ada ya bedah rumah tapi tidak banyak. Kemudian ada. Itu kerjasama dong yang jelas kalau bedah rumah. Iya, kerjasama dengan Basnas. Oh, dengan Basnas. BBM Berkah ini juga kerjasama dengan Basnas. Kita lebih banyak berkolaborasi dengan Basnas ya. Lebih banyak. Dengan Kementerian Agama belum pernah ya? Baru sudah pernah ya BBM itu. Oh, BBM itu kan dengan Kementerian. Ada teman-teman nyuluh ya? Iya, ada Kementerian Agama, ada Basnas, ada DMI. Nah, kita iya gimana Mbak Yuli? Kolaborasi ya, jadi kolaborasi ya. Iyalah. Sekarang itu zamannya kita harus sounding dengan siapa saja. Yang penting ini untuk kemaslahatan umat. Kemudian ada ini termasuk bidang kesehatannya, sebenarnya DMI itu ya pemberian perlindungan ketenaga kerjaan terhadap marbot. Itu sudah 1000 loh jumlahnya. Gitu ya. Sudah 1000. Artinya begini, ketika ada BPJS ketenaga kerjaan ya untuk marbot, itu mereka ada kelonggaran kah di sana? Dalam artian kan harus ada tiap bulan tuh iurannya harus dibayarkan, terus kemudian apakah mereka juga tahu bahwa ini harus dikeluarin sekian untuk mengcover BPJS itu begitu? Jadi gini, marbot ini tidak usah bayar. Oh Masya Allah. Dicarikan DMI terobosan untuk dibayari sebanyak 1000 orang itu. Ini nanti akan ada 1000 lagi. Itu seberapa lama itu Mas Arifin? Ya ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, tidak selamanya ya? Tidak selamanya, ya. tapi kan murah ya. Itu ada kan masjid menanggung pun tidak besar. Misalnya hanya 6 bulan, nanti dilanjutkan oleh masjid sendiri. Betul. Masjid juga mau membantu. Mereka berinisiasi untuk membjs-kan kesejahteraan para marbot itu. Setelah kita pancing untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ini, ketika misalnya hanya dapat 3 bulan atau 6 bulan, itu kan di cover oleh Basnas ya. Maka masjid mestinya juga berinisiasi untuk melanjutkan. Kan itu tidak besar. Bisa saja loh marbot ini
mohon maaf, jangan sampai ya kesandung, jatuh, sakit. Terus di rumah tidak ada yang dibuat untuk berobat. Ya bersyukur punya BPJS. Nah ini menjadi terobosan kita juga. Tidak semua DMI kabupaten loh. Nggak semua ya, Mbak. Tapi yang mengawali adalah Sidoarjo. Keren. Terus untuk ikut program tersebut, apakah memang ada penunjukan dari DMI kabupaten atau itu acak atau dibuka untuk umum begitu? Dibuka untuk umum, syaratnya marbut. Ada keterangan pengantar dari takmir masjid itu aja. Itu bisa. Jadi program ini sudah berjalan lumayan lama dalam kepengurusan kami. DMI masa periodenya Ketua Pak Imam Abah Haji Imam Ghazali ini bagus-bagus program. Gitu ya. Saya baru kali ini ketemu ketua organisasi yang frekuensinya bagus, kemudian energinya positif untuk membangun umat. Saya senang dengan beli-beli semua. Dan rata-rata harmonisasi di DM itu luar biasa. Mereka saling support, saling enak lah. Gitu ya, sehingga program-program kita ketika punya terobosan program yang bagus, mereka sama-sama support. Berarti tadi dari keterangannya Mas Arifin tadi tentang sinergitas dengan apakah itu Basnas, kemudian dengan Kementerian Agama ataupun dengan instansi-instansi yang lain, ini berarti sudah dikatakan berjalan begitu ya? Sudah berjalan, tidak hanya berjalan tapi sudah harmonis. Alhamdulillah. Sudah bagus, sudah kalau orang Jawa mengatakan kayak saudara petok kunir gitu ya. Kalau nggak berkolaborasi ini nggak enak gitu. Kita misalnya mau jalan kemana, ini kalau kita nggak nyapa teman-teman tidak menyapa Basnas, apalagi Basnas. Iya kan? Nggak boleh ini. Mohon maaf, mohon izin. Ini kan juga bagian dari ikhtiar biar programnya DMI jalan, kan begitu kan? Kemudian Basnas pun juga punya program yang sama, sounding begitu ya Mas? Iya. Kita ada program yang lain kayak ketika kita melakukan pembagian zakat juga bekerja sama dengan Basnas ke sana. Banyak sekali kalau unggul-unggulan. Yang menarik lagi ini cuma kuotanya tidak banyak. Namanya UKIM. Tapi tiap kabupaten ada. Namun di Sidoarjo ini kuotanya ada tambahan khusus. UKIM usaha? UKIM itu uang kehormatan imam masjid. UKIM. Iya, diberikan tiap tahun. Nah, ini kan bagus gitu ya, bagus untuk mereka. Seleksi itu berarti? Enggak seleksi ya. Yang pernah dapat nggak boleh dapat lagi. Bergantian. Iya betul. Yang belum pernah dapat ya diajukan dapat. Tiap tahun ada, tiap tahun. Bisa tiap tahun itu kita belum bisa menentukan apa bulannya apa. Nanti biasanya kita koordinasi dengan pimpinan wilayah Jatim ya. Itu anggaran tidak se-Indonesia sumber anggaran itu dari DMI Jawa Timur atau dari Basnas? Dari Jawa Timur. Jawa Timur itu dari Demasindo ya, Yayasan Dewan Masjid Indonesia. Itu kemudian juga anggaran ya kita tidak tahu anggaran Yayasan Demasindo itu dari mana. Sepertinya ya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Betul, Pemprov. Untuk memberikan UKIM. Jadi UKIM ini memang dari provinsi. Tapi kan gini menariknya, bahwa UKIM ini kita kelola dengan baik. Dan teman-teman para imam masjid di bawah ini sangat berterima kasih dengan adanya UKIM. Kalau nggak salah saya pernah deh yang handle acara itu ada di salah satu hotel di Surabaya. Gitu ya. Iya deh. Yang se-Jawa Timur itu. Ya, UKIM kan bagus gitu ya. Oke. Kalau yang lain ya paling unggul itu sih. Ada ini yang mungkin Mbak Yuli belum pernah dengar di DMI ya. Kita ini sudah tahun ketiga buat halaqah kurban. Oh, Masya Allah. Halaqah kurban ini murah loh. Orang belajar nyembelih hewan sampai halal, jadi halalan toyiban bahasanya ya. Halal toyib. Itu
Itu sebenarnya pelatihan menyembelih hewan kurban. Kita kerjasama dengan Julaiha, bukan Julaiha. Julaiha. Iya, kalau Juru? Julaiha ini beda. Gitu ya. Yang Nanti pegang kita salah tafsir. Julaiha yang pegang kamera. Begitu ya? Iya. Juru sembelih halal ya. Ya, ya. Jadi apa? Kita tiap tahun ada orang kita meluluskan mendapatkan sertifikat, tapi belum BNSP. Oke. Itu tiap tahun 300 orang loh. Oh, Masya Allah. Ini dulu berangkatnya gini, saya itu kan sering ikut halaqah kurban dulu di provinsi. Kemudian saya matur kepada ketua, bagaimana kalau kita menyelenggarakan halaqah kurban, gitu kan? Kemudian singkatnya ketua, ya awalnya membawa ini ke program itu sulit, itu gimana dan sebagainya. Namun pada endingnya adalah beliau menyetujui semua. Alhamdulillah. Dan prinsip kita adalah untuk mencerdaskan umat bahwa pentingnya mendapatkan daging dari sembelihan yang halal dan thayyib itu yang paling penting. Tidak hanya untuk ketika masa kurban di Idul Adha, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan studi tentang bagaimana menyembelih yang halal. Kemudian syaratnya bagaimana, terus yang disembelih itu yang sebelah mana, caranya bagaimana, ya, itu penting. Sebab katakanlah begini Mbak Yuli, maaf loh ya, maaf ini. Apakah Mbak Yuli tahu kalau ke pasar itu belanja ayamnya betul-betul halal, disembelih secara halal? Kalau ayam itu halal, tapi apakah disembelih dengan cara halal, thayyib atau tidak? Nah, ini penting. Maka melalui halaqah kurban ini kita tidak hanya materi masalah kurban saja, tapi bagaimana mendapatkan kayak ayam dan daging-daging yang lain itu diperoleh dengan cara yang halal. Maka perlu masyarakat ini diberi edukasi semacam itulah ya, edukasi tentang mendapatkan sembelihan yang halal, halaqah kurban ini penting. Halaqah zakat juga pernah. Ini tiap tahun ya kalau yang halaqah kurban tadi itu? Tiap tahun kita berbayar untuk peserta? Peserta itu tidak berbayar sebenarnya, tapi berpartisipasi. Oke. Ada kan dibutuhkan pisau apa segala macam gitu. Ya, kalau itu mandiri ya. Kalau itu mandiri. Oh, bawa sendiri ya otomatis. Nah, mereka boleh nanti setelah acara itu beli Oh, Masya Allah. Dimanapun tempatnya boleh. Tidak dibatasi. Yang penting diajari ilmunya udah cara menyembelih halal. Oke. Itu. Tapi kalau halaqah zakat ya ada, tapi tidak menjadi unggulan bagi DMI Kabupaten Sidoarjo, lebih kepada halaqah kurban. Karena ternyata saya turun langsung melihat peserta. Rata-rata beli-beli itu bercerita bahwa menyampaikan bahwa saya alhamdulillah ada acara kurban pembinaan, mereka kalau bilang pembinaan menyembelih hewan kurban ini sehingga bisa tahu bagaimana cara tidak hanya menyembelih tapi mendapatkan daging yang halal. Yang kedua bagaimana menangani hewan kurban gitu kan ya. Tetapi lebih diingat sekarang DMI itu melayani bahasanya ya pengabdian. Ini memang untuk yang dibutuhkan umat dulu lah, mana yang diutamakan. Itu kalau program-program depan ya banyak. DMI itu lebih ini ya, ekonomi juga dia. Kalau dalam hal radikalisme itu gimana Mas Arifin? Kalau DMI Kabupaten Sidoarjo sendiri, apakah juga pernah masuk ke sana? Satu DMI Sidoarjo ini alhamdulillah tidak ada yang terpapar radikalisme. Yang kedua, ya tetap kita sampaikan bahwa pemahaman terkait dengan pentingnya menjauhi radikalisme dan melindungi umat dari radikalisme itu ya tetap kita sampaikan lah. Dan yang penting ke depan DMI ini dan masjid-masjid ini punya peran yang sesuai dengan zamannya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Yang penting ini harus punya peran ke sana. Teknologi gimana ini?
Kalau teknologi otomatis lah, kita ini kan zamannya zaman global. Digital. Nah, ya, apalagi sebutnya era apa namanya? 4 Ya. Sekarang 5 ya, 5. Ya, 5.5. Kemudian di ekonomi ini kita harus bisa bangkit membangun ekonomi melalui masjid yang bagus. Banyak hal lah, Mbak Juli, kalau mau diskusi terkait ekonomi banyak lah ya. Terkait dengan kesehatan juga banyak melalui masjid. Masjid ini sangat bagus untuk dijadikan sarana bagaimana membangun peradaban lingkungan di sekitar masjid itu menjadi lingkungan yang harmonis, sejahtera, kalau bisa berkecukupan, sehingga jamaah ini ibadahnya semakin tenang dengan situasi yang ada, yang paling penting. Jadi simbolnya membangun manajemen masjid ini menyiapkan SDM yang bagus, menata struktur sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian menertibkan administrasi, kemudian menciptakan harmonisasi antara di dalam pengurus sendiri dan dengan jamaah masjid dan lingkungan sekitar masjid. DMI juga gitu, SDM-nya bagus, strukturnya bagus, kemudian keluarga DMI ini harmonis, kemudian lingkungannya harmonis, insya Allah kita bisa menjalankan program apa saja. Betul. Baik. Kita semakin mepet dengan durasi ini. Ya, kita kan harus suka yang mepet. Izin, kalau bicara tantangan ya, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir nanti sebelum kesimpulan. Iya. Tantangan ke depan seperti apa untuk DMI? Tantangan ke depan untuk DMI ini adalah kita harus bisa membangun manajemen masjid dengan era modern ini, karena banyaknya pengaruh-pengaruh dan isu-isu global ini, masjid ini harus punya peran bisa menjawab tantangan itu. Contoh adalah terkait ketahanan pangan, misalnya masjid harus mampu menjawab tantangan terkait ketahanan pangan. Bagaimana masjid ini bisa memberikan jaminan kepada para jamaahnya agar jangan sampai ada jamaah yang begitu kekurangan tapi kita tidak tahu terkait dengan pangan. Maka salah satunya adalah itu, jadi bisa menjawab dan membuat manajemen masjid di era modern. Nah, ini inspirasi bagi saya. Nanti saya pulang tak tulis bagaimana membangun manajemen masjid di era modern dan menjawab tantangan di masa depan. Karena saya menemukan buku-buku manajemen masjid itu tidak ada yang manajemen masjid di era modern dan menjawab tantangan di masa depan. Nah, ini inspirasi bagi saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak hadirnya di sini ya. Jadi tamu kami di sini di program siaran keagamaan Islam bersama dengan Kantor Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2002. Pak Tun sangat terima kasih juga kepada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo khususnya karena sudah mengundang kita di DMI, sehingga paling tidak masyarakat tahu bahwa ternyata DMI banyak dan DMI tidak menutup masukan. Misalnya ada masukan dari masyarakat kepada kita, akan kita akomodir, kita tampung, barangkali itu adalah masukan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, mungkin nitip ya Mas Arifin, mungkin bagian dari rekomendasi. Siap. Beasiswa untuk putra-putrinya para marbot mungkin bisa. Ini kemarin sudah dipikirkan. Oh gitu ya. Salah nanti raker ini kita sampaikan. Dan tidak hanya DMI yang mikir itu. Ya. Lembaga-lembaga lain juga sudah ikut mikirkan. Supaya bagaimana marbot ini tidak hanya menjadi marbot tapi bisa naik kelas dari anak-anaknya. Senang nggak Mbak Juli kalau anak-anak marbot ini naik kelas? Banget. Jadi bentuk perhatian kita kan, kita juga nggak bisa ngasih ribut yang lebih begitu ya. Makasih waktunya sekali lagi, mudah-mudahan ketemu lagi dalam kesempatan dan terus sehat. Alhamdulillah, amin. Sama-sama doanya juga untuk Mbak Juli dan kru yang bertugas, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, rezekinya dicukupkan oleh Allah. Amin, berkah-berkah. Matur Masya Allah. Dan usia sudah kebersamaan kita pada program di pagi hari ini ya, di program siaran keagamaan Islam Kantor Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Saya Yulia Kamilah segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.